Anda kembali bersama kami di Bincang Pagi, Pak Sutopo. Ini kita sudah memanfaatkan bantuan dari negara tetangga ya, Singapura, Australia, dan juga Malaysia. Apakah efektif atau signifikan bantuan dari negara tetangga ini? Signifikan ya. Untuk wilayah yang kita lakukan pemadaman. Hanya 6 provinsi ya Pak ya? Ya, karena semakin banyak pesawat, semakin banyak armada tentu akan lebih efektif. Nah, kita bantuan dari 3 negara, Malaysia 1 unit pesawat bombardir, Singapura 1 Chinook, Australia Hercules nanti malam pulang. Yang Malaysia 1 pesawat untuk spoternya sudah pulang. Ya, kita intinya semakin banyak pesawat yang kita kerahkan tentu akan efektif untuk titik-titik tersebut. Oke. Berarti segala upaya sudah dikerahkan. Apa Pak yang menyebabkan api masih juga muncul, bahkan titik baru Pak, Kalimantan Timur, kemudian di Papua juga belum tertangani? Ya, jadi banyak tantangannya. Pertama, kita memang memadamkan sudah besar-besaran. Inilah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan terbesar dalam sejarah wilayah Indonesia. Dan kita lakukan pemadaman, tetapi pembakaran masih banyak dilakukan. Pembakaran masih terjadi. Baik itu di lahan masyarakat, di lahan korporasi, di Taman Nasional pun juga dibakar. Jadi di Kalimantan Timur ini merupakan pembakaran baru ya Pak ya, bukan baru terdeteksi oleh satelit? Hampir semua, hampir semua yang provinsi-provinsi termasuk yang ada di Papua, Sulawesi, Maluku, ada Jawa, itu adalah pembakaran baru. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa kok tidak selesai-selesai. Karena bahkan air juga sulit di lapangan. Daerah yang terbakar adalah gambut yang paling sulit itu dan mengeluarkan asap sangat pekat. Kemudian juga kendala-kendala lain, angin sangat kencang, cuaca kering, dan apalagi dampak El Nino. Tetapi kita tidak bisa pasrah sama cuaca kan Pak, El Nino ini masih sampai dengan Januari. Kita tetap berusaha. Ya, operasi udara kita kerahkan 32 pesawat dan helikopter. Operasi di darat mengerahkan lebih dari 22.000 personil tim gabungan, penegakan hukum, layanan kesehatan, dan kita lakukan secara masif serempak. Penegakan hukum sejauh mana sih Pak operasi penegakan hukum berjalan saat ini? Kalau kita melihat jumlah yang tersangka ditangani oleh kepolisian maupun PPNS Kementerian LHK sudah lebih dari 220. Dan itu pasti akan terus bertambah. Karena dalam proses hukum itu kan tidak bisa selaku cepat. Meskipun kita tangkap tangan, orang terus membakar, tetapi ada proses-proses hukum yang memerlukan waktu. Baik, Pak Firman silakan menanggapi Pak. Begini, kalau saya melihat masalah kebakaran ini, tentunya kita harus kembali kepada, ya tentunya upaya yang dilakukan pemerintah, walaupun sangat-sangat lambat. Penegakan hukum terhadap pembakar, Pak Firman. Sangat-sangat lambat. Penegakan hukumnya, kalau kita tidak mengikuti hukumnya, ini agak sulit ya untuk dilakukan, karena begini, kita juga tidak bisa serta-merta penegakan hukum yang dilakukan pada penegak hukum itu karena desakan LSM. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau saya melihat di Metro TV kemarin yang debat itu dari para lembaga swadaya masyarakat itu melakukan tekanan-tekanan sedemikian rupa. Jangan serta-merta itu dijadikan rujukan untuk mengumumkan atau mendakwa seseorang. Hukum adalah ada mekanisme dan ada proses. Harus ada satu data yang kuat. Apa sebab penyebab daripada kebakaran? Pertama, pemerintah harus menyadari dulu regulasi kita apakah sudah kuat. Ini persoalannya. Oleh karena itu terhadap masalah sistem penegakan hukum ini kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini. Tetapi saya terang sangat worry atau sangat khawatir kalau pemerintah itu atas desakan dan kemudian mengumumkan yang tertangkap sekian, kemudian tanpa dukungan data. Ini akan sangat berat. Karena kembali lagi saya katakan bahwa saya kan bukan mempolitisasi dan saya tidak membela siapapun. Saya melihat bahwa ini ada satu desain besar. Bagaimana negara-negara yang sejak awal kepingin mematikan produk-produk komoditi unggulan tertentu dari Indonesia, terutama CPO. Pertama pulp and paper itu sudah demikian rupa dan tidak pernah berhasil. Oleh karena itu tahun ini dengan adanya kemarau panjang yang saya lihat tadi Pak Topo juga menyampaikan, tidak mungkin akan bisa diselesaikan dengan cara parsial seperti ini. Kita harus punya sistem, kita harus punya manajemen, kita harus punya sumber daya manusia yang kuat, kita harus punya sarana prasarana. Kita tidak bisa, Pak Topo sekarang ini sulit. Ketika terjadi seperti ini harus bertanggung jawab dan kemudian tidak didukung oleh satu sistem sarana prasarana yang memadai. Kalau kita bicara konteks di Brasilia, BNPB kesulitan, apakah perlu ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional? Persoalan peningkatan bencana nasional itu bukan salah satu solusi bagi saya. Pemerintah itu punya sistem. Belajarlah dari negara yang berhasil untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan ini. Bikin studi yang bagus,
tanya kepada Brasilia bagaimana Brasilia bisa mengatasi karakter hutan Indonesia Barat itu persis sama. Saya pernah ke sana melakukan studi banding dan itu menarik. Di sana itu dalam ruang kecil itu hotspot bisa dilihat kok terjadi dan langsung mereka itu punya tim yang sangat luar biasa, tidak seperti Pak Topo sekarang ini kan. Pak Topo timnya kan untuk yang lain aja nanti 22.000 belum luar biasa ya Pak Firman? Ya, kemarin tahun yang lalu tidak semasif sekarang ini. Yang Pak Topo betul tadi. Titik itu terus dari di sini mati, di sana muncul, kemudian ini Papua itu dalam sejarah tidak pernah kebakaran. Kenapa terjadi? Maluku juga tidak pernah dalam sejarah sekarang kebakaran. Belum tersentuh Kenapa lagi ya Pak terjadi? Firman ya? Ini kan harus ada satu pertanyaan besar. Ya. Ada apa? Siapa? Ini yang perlu dijawab oleh Pak Budi. Mengapa bisa terjadi Pak? Ya, apapun juga yang kita lakukan ya, kita membenahi sistem. Terutama daerah timur ya Pak ya, sebelumnya manajemen tidak dan sebagainya. Kalau memang itu ada kesengajaan, ya memang itu berat sekali. Kita dalam situasi seperti ini ya. Cuman kalau kita lihat memang di level lapangan pun juga kita harus siap dengan berbagai macam kemungkinan. Seperti tadi sampaikan, kita sebenarnya udah ada yang namanya kawasan hidrologis gambut. Ya. Ya kan, itu udah ada aturannya, udah ada undang-undangnya malah. Pertanyaan sampai sekarang itu kenapa udah didefinisikan sebagai kawasan hidrologis gambut, tapi tidak jelas siapa yang mengelolanya. Oh, sudah ada definisinya tapi belum diterapkan. Iya, jadi perusahaan ataupun individu itu kan hanya spot-spot aja dari satu kawasan. Padahal kalau kita bicara gambut itu, kita harus bicara kawasan. Kawasan yang dibatasi oleh 2 sungai besar biasanya itu. Kita udah tahu persis bagaimana keadaan di situ. Nah, jadi kalau itu tidak ada yang mengelola secara terpadu, secara keseluruhan, sulit. Ya, singkat Pak Budi, kalau tergantung kepada masing-masing itu. Instruksi Presiden untuk membuat kanal untuk mengatasi. Ya, itu pun juga masih solusi yang parsial. Parsial sekali. Apalagi kita nggak tahu bentuk konturnya, berapa kedalaman gambutnya, kemana air mengalir, dan mana air mengalir. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini kanal yang efektif? Itu kan hanya saat dilihat dari kondisi di lapangan saja. Coba lihat dari keseluruhan, apa betul lokasi seperti itu. Nah, saya amati selama ini memang permasalahan kita itu bukan hanya di tata kelola air, tapi penataan lahannya sendiri juga kita masih berantakan. Grandmasternya masih berantakan. Masih berantakan. Kalau kita lihat dari Google Map aja, kita bisa saksikan bagaimana kanal-kanal itu dibuat. Banyak yang memotong kontur. Artinya apa? Artinya air itu deras sekali. Makanya sekarang kan blocking kanal itu artinya apa? Artinya selama ini itu salah kita membuat kanal. Jadi buat kanal itu harusnya itu memanjang kontur. Gitu. Dan ini ya, Pak Prof. Tahan dulu Pak Firman, kita harus break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Ya, sama-sama.